di 6.2 ini sempat bahas tentang kalau kita punya fungsi yang punya turunan, itu nanti implikasinya apa, gitu ya. Kalau dia punya turunan terutama kalau turunannya nol, apa implikasinya, gitu. Oke, nah sebelum membahas tentang berbagai macam teorema yang terkait dengan fungsi yang punya turunan, karena ini nanti terkait dengan nilai maksimum, nilai minimum, maka kita bahas dulu apa yang disebut dengan eh, eh, punya nilai maksimum dan punya nilai minimum. Tapi di sini relatif ya. Relatif itu pengertiannya ya eh, terbatas gitu. Bukan bukan pada seluruh daerah domain. Tapi nilai minimum atau maksimum pada daerah tertentu. Jadi kalau Anda membahas di kalkulus itu maksimum lokal dan maksimum dan minimum lokal yang akan kita bahas di sini. Oh, relatif itu lokal ya, relatif itu lokal. Oke, baik. Mungkin saya izin share screen dulu. Saya sambil ini ya, buka dua layar mungkin ya. Oke, saya sudah terlihat di sini. Sudah, Bu. Sudah. Kita akan membahas yang pertama, ini berkaitan dengan maksimum relatif dan minimum relatif. Ya. Jadi suatu fungsi f dikatakan memiliki relatif maksimum atau relatif minimum di C jika terdapat lingkungan dari C sehingga nilai fx itu kurang dari fc. Ini kalau relatif maksimum. Sedangkan kalau relatif minimum fx fc kurang sama dengan fx untuk setiap x anggota V iris dengan I. Jadi kalau saya tulis F dari I ke R, di sini ada dua ini ya, dua statement ya. Jadi F dikatakan memiliki sebenarnya bukan bukan ini ya, memiliki ya, eh, lebih cocok mencapai ya, mencapai maksimum relatif di C jika terdapat lingkungan delta dari C ya, sehingga fx itu kurang sama dengan fc untuk setiap x anggota V delta dari C diiris dengan I.
Mengapa harus diiris dengan I? Karena eh, untuk menjamin bahwa fx-nya ada, gitu ya. Nah, di sini ada maksimum relatif. Ya. Sini definisi yang berikutnya, F dikatakan mencapai minimum relatif di C anggota I jika ada lingkungan delta dari C sehingga Fc-nya kurang sama dengan Fx ya untuk setiap X-nya anggota lingkungan delta dari C diiris dengan I. Ya. Oke, nah pertanyaan yang berikutnya adalah apakah semua fungsi itu punya relatif maksimum dan punya relatif minimum? Ya, pertanyaannya, apakah setiap fungsi itu pasti punya relatif maksimum dan relatif minimum? Ada yang bisa menjawab? Apakah semua fungsi memiliki nilai eh, ya atau pertanyaannya itu, apakah semua fungsi itu pasti dapat mencapai maksimum relatif atau minimum relatif? Ada yang mau ini guessing, menebak, menebak kira-kira mencapai maksimum atau minimum relatif nggak? Selalu nggak? Mungkin tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau tidak berarti Anda punya gambaran contohnya ya. Contohnya apa? Fungsi konstan. Fungsi konstan. Fungsi konstan kira-kira masih bisa dikatakan mencapai maksimum atau minimum relatif nggak? Kalau fungsi konstan itu kan begini ya. Fungsinya katakanlah nih, fx sama dengan b. Dia bisa bisa saya katakan ini enggak? Saya punya di C, saya punya lingkungan. Nah, di sini apakah nilai FC-nya itu kurang sama dengan fx? Mhm. Bisa, Bu. Iya, bisa ya.
Jadi ini juga mencapai maksimum atau minimum relatif karena di sini ada tanda sama dengan di sini, ya. Bukan hanya kurang atau lebih gitu, tapi di situ kurang atau sama dengan. Jadi kira-kira di sini mencapai maksimum relatif di semua titik dan mencapai minimum relatif di semua titik, benar nggak? Iya, Bu. Maksimum relatif sekaligus minimum relatif, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang ini tadi terjawab nggak nih? Kira-kira menurut kalian ada nggak fungsi yang tidak mencapai maksimum dan tidak mencapai minimum? Contohnya ada, kalau saya punya fx sama dengan x, saya pakai x anggota R, minimum maksimumnya berapa? Kalau gambarnya kan gini ya, gambarnya gini ya, dan seterusnya nih terus. Mencapai maksimum atau minimum tuh? Mencapai maksimum di mana, minimum di mana? Maksimum ketika X-nya tak hingga, Bu. Hmm. X hingga memenuhi definisi ini enggak? Tak hingga itu anggota R enggak? Bukan, Bu. Bukan. Jadi menurut Anda ini mencapai maksimum minimum, mencapai maksimum atau enggak? Punya maksimum relatif atau enggak? Tidak, Bu. Tidak. Dan dia juga tidak mencapai nilai minimum relatif. Ya, kalau saya mempunyai seluruh bilangan real. Tetapi kalau saya batasi fx sama dengan x, x-nya saya eh, pakai 0,1, maka grafiknya begini ya. Dia mencapai maksimum di mana? Satu, Bu. Di 1. Dan mencapai minimum di mana? 0. Di 0. Ya. 0 dan 1 itu apa? Di sini, di dalam ini kalau saya pakai I, 0 dan 1 itu apa nih? Disebut apa nih? Endpoint. Ya, titik batas pada interval 0,1 nih. Titik batas pada interval I. Ya, jadi kalau dia mencapai maksimum, mencapai minimum di titik batas, ya itu hal yang wajar. Tetapi kira-kira kalau dia mencapai ekstremum atau minimum atau maksimum relatif di titik interior. Apa syaratnya ini? Ya, apa syaratnya maksimum dan minimum relatifnya di titik interior? Kalau ini di endpoint kan? Kalau di endpoint mah gampang aja, ya, gampang aja. Fungsi naik atau fungsi turun dia pasti punya endpoint. Ya, sekarang kita lihat nih interior extremum theorem. Ya, di interior extremum theorem ini adalah mengatakan bahwa kalau F itu mencapai ekstremum, ekstremum eh, ini bisa maksimum relatif atau minimum relatif. Ya, dia akan mencapai ekstremum relatif di C
Dan jika F itu punya turunan di C, maka turunannya sama dengan 0. Ya. Ini di teorema 621. Jadi ini memberikan ciri kapan dia mencapai maksimum dan minimum. Ya. Nah, apakah eh, kebalikan dari teorema ini berlaku atau enggak? Apa kalau aksen C-nya sama dengan 0, berakibat bahwa F mencapai eh, relatif ekstremum. Ini berlaku nggak? Kira-kira berlaku nggak? Tidak, Bu. Berlaku ya. Contohnya apa? Kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 3, maka turunan di 0 itu sama dengan 0. Ya. Tetapi kalau Anda lihat di gambarnya, dia tidak mencapai nilai maksimum atau minimum relatif. Ya, saya agak hati-hati dengan teorema ini. Di sini hanya ingin mengatakan bahwa kalau F-nya itu mencapai ekstremum, ya, mencapai relatif ekstremum, dan jika turunannya ada, maka turunannya sama dengan 0. Karena bisa jadi dia mencapai relatif ekstremum, tapi dia tidak punya turunan. Ya, bisa jadi F mencapai relatif ekstremum, tetapi F aksen C-nya tidak ada. Contohnya apa? Fx sama dengan harga mutlak X. Dia mencapai ekstremum nih. Minimum relatif di X sama dengan 0. Ya. Minimum relatif di X sama dengan 0. Tetapi kita tahu bahwa di fungsi ini fx sama dengan harga mutlak x itu f aksen nolnya tidak ada, ya. Jadi ini agak hati-hati di teorema ini. Jadi kalau C itu titik interior dari interval I dan F-nya itu mencapai nilai relatif ekstremum di C, dan kalau turunannya ada maka turunannya sama dengan 0, gitu ya. Ini seperti kalau ini. Kalau dia fungsinya tuh mencapai maksimum relatif, ini biasanya kan grafiknya naik kemudian turun, gitu ya. Atau dia mencapai minimum relatif. Jadi ini grafiknya turun baru naik. Ini F aksen C-nya sama dengan 0 di sini di C. Ya, ini di C. Oke, ini dari ilustrasi geometrinya ya. Sekarang kita lihat bukti teorema 621. Oke, kita lihat eh, ini pernyataannya hanya implikasi ya. Jadi dari P maka Q. Yang mau kita tunjukkan adalah Q-nya itu F aksen C-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini yang mau ditunjukkan. Nah, di bukti yang ini, eh, pakai pengandaian ya,
andaikan f aksen C-nya positif. Kemudian yang kedua, andaikan f aksen C-nya negatif. Ya. Di sini kalau dia positif, berdasarkan teorema 429, terdapat lingkungan V subset I sehingga fx min fc per x min c lebih besar 0 untuk x anggota lingkungan tadi dan x tidak sama dengan c. Nah, eh, jika x di anggota V dan x lebih besar c, maka kita punya ini positif. Ya. Tapi ini kontradiksi dengan eh, apa? F mencapai relatif maksimum di C. Mengapa? Karena di sini kita punya fx lebih besar fc. Ya. Karena dia mencapai relatif maksimum di C. Padahal ada fx lebih besar dari fc. Kalau ini kan minimum relatif. Ya. Jadi f aksen C tidak mungkin positif. Ini nanti muncul kontradiksi. Ini jadi akibatnya f aksen C tidak boleh lebih besar 0. Nah, untuk yang pengandaian f aksen C-nya kurang dari 0, di situ tidak dituliskan detail. Ya, walaupun tidak dituliskan detail, kalau ini positif, ya, kalau ini negatif, maka dengan menggunakan 429, maka ada fx min fc per x min c kurang dari 0. Nah, supaya timbul kontradiksi, maka kita punya apa? Pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Sebentar. Di sini tuh ada ini ya, ada dua kasus kan. Yang pertama, enggak, ini dua kasus, tapi di dalamnya dua kasus ya. Coba saya tulis dulu sini. Jadi di sini eh, misalkan F mencapai minimum relatif. Ya. Nah, ini dimisalkan F mencapai maksimum relatif. Ini A, ini B. Ya, di A ini kasus 1. Andaikan F aksen C-nya positif. Nah, kasus 2, andaikan F aksen C-nya negatif. Ini juga sama nih. Nah, ini kasus 1, andaikan F aksen C-nya positif. Kemudian kasus 2, andaikan F aksen C-nya negatif. Ya, dari sini Anda bisa ini kan baru cuma satu aja ya, satu sel saja ini harus dibuktikan, ini harus dibuktikan sampai muncul kontradiksi bahwa kasus ini nggak mungkin. Jadi eh, ini harus timbul kontradiksi sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa f aksen C-nya itu nanti 0. Ini juga nanti di sini harus muncul kontradiksi, demikian juga di sini harus muncul kontradiksi. Jadi yang bisa menyimpulkan bahwa f aksen C-nya sama dengan 0 untuk dua kasus ini ya. Untuk minimum relatif dan untuk maksimum relatif. Yang di sini hanya satu sel nih yang dibuktikan bahwa, tapi ini ada 4 sebenarnya, ada empat sel gitu ya.
Nah, silakan nanti dicoba dibuktikan secara detail terkait dengan teorema 621 ini nggak susah ya, gampang. Kita lihat yang teorema akibat. Di teorema akibat dari teorema 621, di teorema 622 kita lihat F itu kontinu pada interval I. Kemudian F-nya memiliki nilai relatif ekstremum pada titik interior. Jadi yang pertama, eh, maka dia punya, eh, sorry, dia tidak punya turunan atau turunannya sama dengan nol. Ya, ini di teorema 621 tadi, kalau dia punya turunan maka turunannya nol. Yang lain adalah dia tidak punya turunan. Contohnya yang tadi yang saya katakan harga mutlak X. Ya, harga mutlak X itu mencapai minimum di X sama dengan nol. Ya, tetapi dia tidak punya turunan di X sama dengan nol. Oke. Nah, kita lihat teorema Rolle. Teorema Rolle apa nih di teorema Rolle ini? Misalkan F kontinu pada interval tutup AB. Ya, turunannya ada pada setiap titik pada interval buka AB. Jika FA sama dengan FB sama dengan nol, maka ada minimal satu titik C di AB sehingga turunannya sama dengan nol. Ya. Jadi ini F kontinu di interval tutup. Nah, ini interval tutup ya. Interval tutup AB. Kemudian F aksen ada untuk setiap X anggota interval buka AB. Ya. Jika FA sama dengan FB sama dengan nol, maka terdapat C di AB sehingga F aksen C-nya sama dengan nol. Ya. Nah, ini adanya itu minimal satu ya. Kalau kita bilang ada itu yang minimal satu. Ya. Nah, untuk pembuktiannya, coba perhatikan. Eh, yang pertama, jika F itu nol semua, nol semua di I, ya, maka setiap anggota, setiap C di AB, maka dia memenuhi F aksen C-nya sama dengan nol, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau F-nya tidak eh, tidak semuanya nol, gitu ya. Kalau tidak semuanya nol, berarti apa akibatnya? Apa akibatnya di situ? Misalkan fx sama dengan nol untuk setiap x anggota eh, i, gitu ya. Maka eh, untuk setiap c anggota AB, maka f aksen c-nya ini kan sama dengan limit ini ya. Limit x menuju c, fx min f c per x min c.
Kalau dia nilainya nol semua, bahwa ini gitu ya. Jadi f aksen C-nya sama dengan nol untuk setiap X anggota interval buka AB. Ya. Nah, sekarang jika Fx itu tidak sama dengan nol untuk setiap X anggota I, ya. Artinya di sini apa? Ada X anggota I sehingga Fx-nya tidak sama dengan nol, ya. Nah, di sini diambil yang adanya itu nilainya positif, ya. Misalkan ini kan bisa ada kedua kemungkinan ya, Fx-nya lebih besar nol atau Fx-nya kurang dari nol. Nah, kalau terjadi Fx-nya kurang dari nol, maka Anda bisa memilih minus Fx. Ya, ini juga positif. Jadi tanpa mengurangi perumuman dari buktinya, kita bisa memisahkan Fx-nya lebih besar nol. Ya, ada F yang nilainya positif. Ya, oke. Sehingga kalau dia positif, maka eh, kita lihat supermom dari Fx di mana X anggota I. Pasti ini positif, ya. Dan eh, supermom ini, ya, supermom ini dari sini ada C anggota I sehingga Fc-nya sama dengan supermom dari Fx di mana X anggota I. Mengapa begitu? Itu dari teorema 534. Teorema 534 apa? Hmm? Teorema 534 apa? Teorema maksimum minimum, Bu. Apa itu? Mengatakan apa? Misalkan itu apa interval tertutup dan fungsi f itu kontinu pada i, maka fungsi f ini punya absolut maksimum dan absolut minimum pada interval i. Jadi kalau dia mencapai maksimum dan minimum, berarti ada C sehingga supermom dari Fxx anggota itu sama dengan Fc gitu ya. Itu dijamin dari teorema 534. Dan ini kita tahu bahwa ini nilainya positif gitu ya. Oke, sekarang kita punya eh, FA sama dengan FB sama dengan nol. Ini pasti C-nya anggota I. Kenapa C-nya anggota I? Nggak mungkin C-nya sama dengan A atau sama dengan B. Ya, sorry, bukan I ya. C-nya anggota A, B. Nggak mungkin ya. Kan C-nya tadi anggota I, sehingga FC-nya sama dengan supermom dan ini nilainya positif. Kita tahu bahwa di batas ini nilainya nol, maka C-nya harus anggota interiornya. Ya. Kalau C-nya anggota interior,
maka apa? Maka apa? Akibat dari teorema 621, ini F aksen C-nya ada, maka dari sini kita punya F aksen C-nya sama dengan 0. Ya. Dia mencapai relatif maksimum di C. Ya. Ini F mencapai maksimum relatif di C. Nah, sebenarnya di bukti ini, kalau Anda bisa mau menggunakan yang kurang dari 0 mencapai minimum relatif juga bisa, ya. Tapi di teorema yang di atas tadi, sebenarnya memang untuk ekstremum ya. Boleh maksimum, boleh minimum. Oke, nah konsekuensi dari teorema Rolle itu kita punya teorema nilai rata-rata, ya. Nah, teorema nilai rata-rata itu mengatakan bahwa kalau F F itu kontinu pada interval tutup AB, gitu ya. I yang didefinisikan sebagai interval tutup AB, kemudian F memiliki turunan pada interval buka AB, maka terdapat C anggota AB sehingga FB min FA itu sama dengan F aksen C kali B min A. Ya. Nah, sebenarnya kalau ini, kalau saya mau nyatakan sebagai ini F aksen C itu sama dengan FB min FA per B min A. Ya. Ini sebenarnya sama dengan apa sih? Ini gradien garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Ya, jadi kalau kita gambar ini A, di sini mungkin FA-nya di sini. Ini B, mungkin FB-nya di sini. Ya. Slope-nya ini adalah M-nya itu sama dengan FB min FA per B min A. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu, ya. Nah, kita mau lihat yang gradiennya itu sama dengan gradien garis ini. Ya, kita tinggal, nah gradien garis singgungnya sama dengan, di sini, ya. Kita cari gradiennya yang dia sejajar dengan garis ini. Dan di sini gambarnya lebih ini ya. Nah, ini perhatikan bahwa kalau kita punya ini adalah FB min FA per B min A. Ya. Nah, ini kalau dia sama dengan F aksen C, maka gradien garis singgung di X sama dengan C akan sejajar dengan garis yang ini. Ya. Ini terjadi kalau ya di sini premisnya harus Anda perhatikan baik-baik gitu ya. Continue ya.
dan punya turunan. Ya, kalau ini duanya tidak, salah satu tidak terpenuhi, nggak mungkin terjadi begini. Ya, yang sebenarnya ini adalah perumuman dari teorema nilai eh, teorema Rolle tadi ya. Teorema nilai rata-rata itu merupakan perumuman dari teorema Rolle tadi. Oke, mungkin untuk lebih memahami teorema Rolle dan teman-temannya, silakan dicoba dulu. Ini tadi baru mencapai ini ya, ekstremum ya. Oke, coba nomor satu, kemudian nomor satu sih nggak usah semua ya. A sama C, kemudian nomor dua itu C sama D, nomor tiga ya A sama D. 6, 7. Oke, silakan dicoba dulu ya. Mungkin yang ini nggak usah nomor 9. Oke, silakan dicoba dulu. Eh, nomor satu ada A, C, nomor. Oke, silakan kalian coba kerjakan ya. Jadi mungkin jam 9 atau jam 8.50 ya, kita buka untuk Anda presentasi. Silakan dicoba dulu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ya, untuk yang 1A cuma temukan titik untuk ekstremum relatif dan interval naik dan turun. Untuk yang relatif ekstrema, maka f aksen x-nya sama dengan 0 yang sudah dijelaskan teorema yang tadi. Jadinya titiknya x-nya sama dengan 3/2. Dan untuk fungsi naik dan turun sebetulnya belum dijelaskan. Cuman saya lihat di buku pakai f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk fungsi naik. Sehingga untuk interval naiknya ketika x-nya lebih besar dari 3/2 dan fungsi turunnya ketika kurang dari 3/2 x-nya, Bu. Oke. Eh, kenapa nilai ekstremumnya hanya memilih yang turunannya sama dengan 0? Mengapa hanya memilih yang turunannya sama dengan 0? Continue. Continue. Terus, kalau di teorema akibat 622 itu kan bukan hanya yang turunannya sama dengan 0 ya.
Bisa jadi dia tidak punya turunan di situ. Kalau continue tidak menjamin ini ya. Karena turunannya selalu punya nilai gitu ya. Tidak ada turunan yang tidak punya nilai. Jadi turunannya ada untuk setiap X bilangan real. Ya, Oh, baik Bu. ya pakai teorema 622 yang turunannya nggak ada, ya tidak ada C sehingga turunannya nggak ada, turunannya ada semua gitu ya. Baik Bu, Ya, nanti saya lengkapi. ya oke, terima kasih Pak Ki. Oke, silakan yang lain. Ryan, mau coba Ryan? Ibu, saya mau coba nomor satu C. Tidak, Ibu. Ya, silakan. Aurelia. Oke, di sini kan soalnya HX sama dengan X pangkat 3 min 3X min 4. Nah, kita cari turunan pertama itu 3X pangkat 3 min 3. Karena tadi udah dijelasin supaya turunannya ada itu jadi harus sama dengan 0. Kita dapat titik kritisnya itu HX sama dengan 1 sama HX sama dengan min 1. Kita pakai interval minta hingga sama min 1. Kita ambil X-nya itu min 2. Kita substitusiin ke HX-nya jadi eh, min turunan pertama dari min 2 itu kita dapat 9 dan itu lebih dari 0. Maka pada interval minta hingga sampai min 1 itu HX-nya meningkat. Nah, untuk interval min 1 sampai 1 kita ambil X-nya itu sama dengan 0. Kita masukin nilainya. Kita dapat ini sama dengan min 3 itu karena kurang dari 0. Interval interval di min 1 sama 1 itu HX-nya menurun. Untuk interval 1 sampai hingga kita misalin kita ambil X-nya itu sama dengan 2, kita substitusi nilainya, kita dapat itu 9 dan itu lebih dari 0, maka interval 1 sampai hingga itu HX-nya meningkat. Kita dapat X sama dengan min 1 itu maksimum lokal dan X sama dengan 1 itu minimum lokal. Nilai ekstrem relatifnya itu kita substitusiin H min satunya itu ke HX-nya kita dapat 2, maka titik maksimum lokalnya itu min 1 sama min 2. Sedangkan untuk yang H satunya itu kita dapat min 6, jadi titik minimum lokalnya itu 1, min 6. Jadi interval meningkatnya itu dia ketika gabungan dari interval min 1 sampai minta hingga sampai min 1 dengan 1 sampai hingga, dan interval menurunnya itu ketika dia min 1 sampai 1. Oke, coba kita lihat ya. Eh, tolong digedein dulu, nggak kelihatan di Zoom gitu ya. Ini kan Anda fungsinya kan X pangkat 3 min 3X min 4. Ya, kamu cari turunannya, ternyata yang mengakibatkan 0 itu pada saat X sama dengan plus minus plus minus 1 ya. Kemudian Anda mencari turunan nilai turunan di antara interval dari min hingga sampai min 1 sampai 1 dan 1 sampai hingga gitu ya. Nah, pada saat interval min 1 sampai, min hingga sampai min 1, itu nilainya positif. Antara min 1 sampai 1 itu nilainya negatif.
Kemudian ini positif. Berarti dia mencapai maksimum di X sama dengan 1, mencapai minimum di X sama dengan 1. Oke, coba ke atas. Yang itu. Iya, oke, good. Ya, Baik, terima Bu. kasih ya, Terima kasih. Aurelia. Terima Ya. kasih, Bu. Oke, silakan yang lain. Saya ingin presentasi nomor 2D, Bu. Ya, silakan. Di sini 2D itu kita sama seperti perintah nomor 1. Suruh mencari nilai relatif ekstremum dengan interval naik dan interval turunnya. Ini kita punya Kx didefinisikan sebagai 2x plus 1 per x kuadrat. Di sini menurut teorema 6.2.1, Kx ini dikatakan memiliki relatif ekstremum jika turunannya itu sama dengan 0. Nah, jadi untuk dicari turunannya dulu dari Ks ini didapat 2 min 2 per X pangkat 3. Lalu nilai dicari nilai C saat turunannya itu sama dengan 0, didapat C-nya itu sama dengan 1. Sehingga ada turunan K di titik C, sehingga K aksen C atau turunan pertama dari K ini sama dengan 0. Nah, kita cek saat C-nya sama dengan 1, kita masukkan fungsi FC-nya atau fungsi K-nya, itu didapat sama dengan 3. Berarti didapat kita peroleh titik dari relatif ekstremum dari fungsi K yaitu 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari selang interval dan titik kritisnya. Kan kita sebelumnya udah dapat untuk K aksen X sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 1. Nah, lalu yang kedua itu kita mencari di saat K aksen X-nya tidak terdefinisi. Maka kita peroleh di sini X sama dengan 0. Nah, kita bakal uji tiap interval f aksen x lebih dari 0, maka fungsi itu meningkat. Jika dia kurang dari 0, maka fungsi itu menurun, decreasing. Di sini kita peroleh 3 interval dengan menggunakan titik, titik kritis tadi yang sudah didapatkan. Itu ada 3 selang interval dari min tak hingga sampai 0, 0 sampai 1, dan 1 sampai tak hingga. Kita uji sembarang titik untuk interval min tak hingga sampai 0. Kita gunakan min 1, diperoleh itu 4 hasilnya. Karena ini lebih besar dari 0, maka dia meningkat. Itu juga dengan interval 0,1, kita gunakan sembarang titik setengah, 1/2, dapat min 14. Itu kurang dari 0, maka selang interval ini menurun. Lalu yang terakhir itu 1 sampai tak hingga. Kita misalkan juga sembarang titik 2. Ini hasilnya itu 7/4, lebih dari 0, maka selang interval 1 sampai tak hingga ini meningkat atau increasing. Ya, terus? Udah, Bu. Disuruh mencari titik dari relatif ekstremum dengan interval dia naik dan turun. Ya, disuruh menentukan interval di mana dia naik atau turun ya. Ya, dengan relatif ekstremumnya juga titiknya. Oke, relatif berarti relatif ekstremumnya yang mana nih? Relatif ekstremumnya itu yang 1,3, Bu. 1 dan 1,3. 1,3 maksudnya? Eh, kan Satu koma tiga. iya, 1,3 dapat titik ekstremum. Yang di X sama dengan 0, kenapa enggak? Di X sama dengan 0 soalnya aksen X-nya itu tidak terdefinisi, Bu. Kalau tidak terdefinisi, di akibat bisa nggak mencapai ekstremum? Bisa nggak? Di akibat 622 kan ada tuh. Ya.
Dia mencapai nilai ekstremum, kalau nggak turunannya 0, ya turunannya nggak ada gitu. Ya bisa saja dia mencapai ekstremum di situ ya. Iya, Bu. Ya, ya itu mencapai ekstremum juga ya. Di X sama dengan 0. Oke. Eh, Bentar. Di X sama dengan 0, nilai fungsinya nggak ada ya? Iya, nilai fungsinya nggak ada. Kalau di Oke. soal dia Nilai, dibatasin X-nya tidak sama dengan 0, Bu. oke. Nilai fungsinya nggak ada. Yang mengakibatkan dia tidak ada itu bukan turunannya nggak ada ya. Tetapi memang nilai fungsinya tidak ada. Tidak ada di sama dengan 0. Ya, di X sama dengan 0. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke, Ibu, saya silakan mau yang coba lain. nomor 2C, Bu. Ya, silakan. Oke, di sini saya mau coba nomor 2C, yaitu yang ditanya adalah titik relatif ekstremal dan interval ketika fungsinya naik atau turun. Di sini untuk yang 2C, Hx-nya itu sama dengan akar X min 2 akar X plus 2 untuk X lebih dari 0. Di sini saya mencari turunannya terlebih dahulu dan didapat 2 min 3x per akar x dikali 2 plus x dikali akar 2 plus x tambah 2 akar x. Maka untuk mencari titik relatif ekstremanya kita cari ketika aksen x sama dengan 0, berarti syaratnya adalah 2 min 3x sama dengan 0. Maka didapat x-nya itu 2/3. Kemudian untuk mencari fungsi naik atau turunnya kita tentukan dari nilai aksen X-nya untuk interval 0 sama 2/3. Kita dapat 2 min 3X lebih besar sama dengan 0. Maka fungsi aksen X naik pada interval ini. Nah, untuk Oke. interval X lebih besar sama dengan 2/3, didapat aksen X-nya kurang dari sama dengan 0, maka fungsi ini turun. Maka aksen X naik pada interval 0 2/3 dan turun pada interval 2/3 koma limit hingga. Oke, jadi di sini ada eh, titik kritisnya itu di 2/3 ya. Iya, Bu. 0 sampai 2/3 itu dia naik, dan 2/3 sampai tak hingga itu dia turun. Ya, oke. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Usai 3A, Bu. Ya, silakan Raffi. Raffi. Siapa nih? Bagus ya. Fauzan, Bu. Oh ya, silakan. Silakan Fauzan. Ya, Bu, bentar, Bu. Sebentar. Di sini kita udah soal itu cari titik ekstremum relatif dari fungsi fx sama dengan mutlak x kuadrat min 1 dalam domain x domainnya itu min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan karena itu nilai mutlak, kita bagi dua, yaitu yang positif yaitu x kuadrat min 1
jika X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua itu min dari X kuadrat min 1 kita bisa susun menjadi 1 min X kuadrat itu jika X kuadrat min 1 itu negatif. Atau dengan kata lain, jika yang atas itu jika mutlak X-nya itu lebih dari sama dengan 1, maaf Bu, atau kata lain yang fungsi pertama itu mutlak X lebih dari sama dengan 1, lalu yang kedua mutlak X kurang dari 1. Nah, maka didapat itu intervalnya itu yang untuk yang pertama itu interval kurung siku min 4 koma min 1, lalu gabungan kurung siku 1,4. Lalu untuk yang kedua itu intervalnya itu interval terbuka min 1,1. Nah, untuk kita cari yang titik kritis untuk yang pertama ya, fx sama dengan x kuadrat min 1, itu turunannya itu f aksen x sama dengan 2x. Nah, menurut teorema 621, dengan menjadikan f aksen x sama dengan 0, dapat 2x sama dengan 0, kita dapat x-nya itu sama dengan 0. Namun perhatikan bahwa x sama dengan 0 berada di luar interval dari x, interval tutup dari min 4, min 1, gabungan interval tutup dari 1,4. Nah, sementara untuk fx sama dengan 1 min x kuadrat itu turunannya itu sama dengan min 2x. Lalu sama seperti tadi dengan masukkan teorema 6,621, dengan menjadikan f aksen x itu sama dengan 0, dapat min 2x sama dengan 0, didapat x sama dengan 0. Nah, karena x sama dengan 0 berada dalam interval min 1,1, yaitu x sama dengan 0 merupakan titik kritis. Nah, kemudian berikutnya cari fx pada titik-titik x sama dengan min 4, x sama dengan 4 itu endpoint dari interval yang dalam soal ya. Nah, lalu x sama dengan 0, yaitu titik kritis yang sudah dapat tadi. Nah, pada x sama dengan min 4 itu f jika kita masukkan itu sama dengan 15. Jika x sama dengan 4 itu maka fx-nya itu sama dengan 15. Jika x-nya sama dengan 0, fx-nya itu sama dengan 1. Maka minimum relatifnya itu adalah ketika x sama dengan 0 dengan f0 sama dengan 1, yaitu pada titik 0,1. Lalu maksimum relatifnya itu adalah ketika x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Dua-duanya itu f min 4 sama dengan f4 sama dengan 15, yaitu titik min 4,15 dan titik 4,15. Ini merupakan grafiknya Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau dari gambar kamu, dari gambar, itu minimumnya di mana itu? Bukannya di min 1,0 dan 1,0 juga minimum tuh. Anda tidak menyebut min 1,0 dan 1,0. Yang itu, yang di min 1,0. Ya. Itu turunannya berapa itu turunannya? Di min 1,0 dan 1,0 turunannya berapa? Ada yang tahu turunannya berapa itu? Ada yang tahu nggak turunannya berapa? Tidak ada ya, Bu? Turunannya tidak ada. Ya. Turunannya nggak ada ya. Di min 1,0 dan 1,0 itu turunannya nggak ada. Tapi dia bisa mencapai ekstremum relatif. Kenapa? Berdasarkan akibat 6, 2, 2. Coba Anda baca lagi. Ya.
baik Bu. Di ekstremum relatif itu bisa jadi kalau dia punya turunan maka turunannya sama dengan nol. Bisa jadi dia tidak punya turunan gitu. Kalau tidak punya turunan bisa mencapai nilai ekstremum relatif. Gitu ya Fauzan. Jadi kurang dua titik itu. Yang endpoint-nya benar endpoint-nya. Kemudian yang stasionernya benar, yang turunannya sama dengan nol benar. Yang singularnya yang belum Anda masukkan. Gitu ya? Berarti untuk minimum relatifnya itu ketika min 1,0 dan 1,0 ya Bu? Iya, betul. Karena menurut koroleri tadi ya Bu? Iya, menurut akibat 622. Kan bisa saja turunannya nggak ada, dia akan mencapai ekstremum. Oke, baik Bu. Terima Ya, kasih Bu. oke. Sama-sama. Oke, silakan yang lain. Saya izin menjawab nomor 7, Ibu. Ya, silakan. Untuk nomor 7, soalnya adalah gunakan nilai nilai rata-rata, teorema nilai rata-rata untuk membuktikan bahwa x min 1 per x itu kurang dari ln x, kurang dari x min 1 untuk x lebih besar dari 0. X lebih besar dari 1. Lalu saya misalkan ln x ini sebagai fx, lalu berdasarkan teorema nilai rata-rata bahwa untuk fx yang kontinu pada interval tertutup AB dan terdiferensialkan pada interval terbuka AB, terdapat suatu C anggota dari interval terbuka AB sehingga f aksen C ini sama dengan FB dikurang FA dibagi B min A. Lalu untuk ln X ini akan kontinu pada X lebih besar dari 0, maka saya ambil A1-nya sebagai A-nya sebagai 1 dan B-nya sebagai X untuk X lebih besar dari 1. Lalu untuk bentuk yang ini saya ubah menjadi FB min FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Lalu dari titik A dan B-nya ini saya masukkan ke persamaannya, jadi Fx dikurang F1 sama dengan F aksen C dikali X min 1. Lalu dari yang saya definisikan Fx itu kan sama dengan ln X, maka F1-nya adalah ln 1 atau sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke persamaan yang tadi, jadi ln X dikurang 0 sama dengan F aksen C dikali X min 1. Lalu karena fx-nya sama dengan ln x, maka turunan dari ln x terhadap x adalah 1 per x. Dengan demikian, f aksen C juga adalah 1 per C. Lalu saya masukkan f aksen C-nya sama dengan 1 per C. Jadi ln x sama dengan 1 per C dikali x min 1. Lalu dari C tadi, C kan tadi anggota dari interval terbuka dari 1 ke x. Maka C ini posisinya ada di antara 1 dan X, yaitu 1 kurang dari C kurang dari X. Atau saya ubah lagi bentuknya jadi 1 per X kurang dari 1 per C kurang dari 1. Nah, lalu dari fakta ini, saya bisa gunakan untuk menentukan ini. Ln X kan sama dengan 1 per C dikali X min 1. Maka ini akan lebih besar dari 1 per X dikali X min 1, karena 1 per C-nya lebih besar daripada. Maka saya simpulkan ln X lebih besar dari X min 1 per X. Lalu selanjutnya, karena 1 per C kurang dari 1, maka ln X kan sama dengan 1 per C dikali X min 1. Ini akan kurang dari 1 dikali X min 1. Sehingga ln X ini akan kurang dari X min 1. Nah, dari dua pernyataan tadi, kita dapat simpulkan bahwa X min 1 per X akan kurang dari ln X, kurang dari X min 1 untuk X lebih besar dari 1. Oke, baik. Sudah bagus ya. Terima kasih, Andika. Baik, Ibu, saya izin stop share. Ya. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Bu, saya Muhammad Bagas Satila izin presentasi nomor 6.
Ya, silakan Bagas. Untuk soal nomor 6, kita disuruh menggunakan mean value theorem untuk membuktikan bahwa nilai mutlak dari sin X min sin Y itu kurang sama dengan mutlak dari X min Y untuk semua X dan Y anggota bilangan real. Di sini menggunakan teoremanya, untuk FB kurang FA sama dengan F aksen C dikali B min A, kita ubah bentuknya menjadi Fx min Fy sama dengan F aksen C dikali X min Y. Kemudian saya misalkan fx itu dengan sin x, maka turunan dari fx ini adalah cos x. Kemudian kita masukkan ke dalam teoremanya, didapat mutlak dari sin x min sin y itu sama dengan f aksen c itu berarti cos c dikali x min y. Kemudian dimutlakan. Karena cos c itu benar untuk kurang sama dengan satu, maka cos c itu kurang dari sama dengan satu dan lebih besar sama dengan negatif satu. Maka bentuk ini sama saja dengan nilai mutlak sin X min sin Y kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X min Y. Maka terbukti. Ya, oke. Bagus ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Masih ada nomor 8. Nomor 8, nomor 3D belum. Silakan, ada yang mau coba nomor 8? Tidak ada yang mau coba? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjut saja ya dengan eh, pembahasan teorema yang ada di 6.2. Oke, sudah terlihat ya? Nah, kita akan lanjut dengan eh, di teorema 625. Oke. Nah, di sini di teorema 625 kita misalkan F-nya kontinu pada interval tutup AB. Ya. Kemudian F diferensiabel. Diferensiabel itu artinya apa? Punya turunan ya pada interval buka AB. Dan F aksen X sama dengan 0 untuk setiap X anggota AB. Maka F konstan di I. Ya.
Oke. Nah, untuk bukti Anda perhatikan di sini. Jadi, kita ingin menunjukkan bahwa fx sama dengan fa untuk setiap x anggota I. Ya. Fa ini kan suatu nilai ya, konstan gitu ya. Fa-nya sebenarnya ini bisa Anda ambil tidak harus Fa gitu ya. Fx sama dengan Fb boleh. Ya, karena nanti X-nya juga akan sama dengan Fa-nya juga sama dengan Fb gitu. Nah, misalkan Fx sama dengan Fa untuk setiap X, kita akan menunjukkan Fx sama dengan Fa untuk setiap X anggota I. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya X anggota I, X lebih besar A, kita akan gunakan teorema nilai rata-rata pada A, X. Gitu ya. A, X. Kita punya C eh, dari sini berdasarkan teorema nilai rata-rata, ada C berada di antara A dan X sehingga Fx min Fa itu sama dengan F aksen X kali X min A. Ya. Kita tahu bahwa F aksen C itu sama dengan 0. Ya. Berdasarkan hipotesis. Sehingga kita punya Fx min Fa sama dengan 0. Akibatnya Fx sama dengan Fa untuk setiap X anggota I. Ya, ini sebenarnya bisa nanti Anda rubah kalau buktinya pakai FP juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, sekarang apa akibatnya kalau kita punya dari teorema ini akibatnya apa? Akibatnya ada di 622. Jadi kalau saya punya F dengan G itu kontinu, ya. Kemudian punya turunan di A, B. Kalau turunannya sama, maka F itu sama dengan G ditambah C. Ya. Jadi ini bisa saja saya mendefinisikan fungsi baru gitu ya. Kalau H, X itu sama dengan F dikurangi G, X gitu ya. Berarti kita punya H aksen X itu sama dengan F aksen X dikurangi G aksen X, dan ini sama dengan 0. Nah, akibatnya HX-nya sama dengan konstanta. Kalau HX-nya sama dengan konstanta, maka Fx itu sama dengan Gx ditambah C. Ya. Nah, sekarang kita lihat, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ini Anda sudah belajar di kalkulus ya. Jadi tentang kapan fungsi itu naik, kapan itu fungsi turun berdasarkan turunannya. Ya. Jadi naik pada I jika turunannya lebih besar sama dengan 0. Akan turun pada interval I jika turunannya kurang atau sama dengan 0. Ya. Nah, eh, ini juga di kalkulus, saya nggak akan bahas detail ya. Yang ini uji turunan pertama untuk nilai ekstremum. Ekstremum di sini artinya maksimum dan minimum relatif ya. Nah, ini berikutnya, ini adalah aplikasi dari teorema nilai rata-rata. Ini ada beberapa ketaksamaan di sini yang ada di contoh 6210. Kemudian, nah ini yang Darbox mungkin saya jelaskan nanti saja yang Darbox. Nah, untuk yang berikutnya, saya berikan tugas ke Anda, ya. Ini tugas ya, example ini.
Tugasnya ini tugas individu. Di contoh 629, yaitu ada A, B, sorry, bukan 629. Ya, ini sama ini ya. 629 sama 6210. Nih. Nah, tugas Anda adalah mempelajari 629 dan 6210. Kemudian Anda kan ada berapa kesamaan ya? Bentar. Anda mempelajari contoh 629 dan 6210. Kemudian pertemuan berikutnya, saya mau kalian menjelaskan terkait dengan pertidaksamaan yang ada di 629 dan 6210. Gitu ya. Oke, untuk minggu depan kita luring ya. Benar ya? Ibu mau tanya, Ya, untuk tugas yang UTS itu apakah dikumpulkan saja atau dijelaskan? dikumpulkan saja. Baik. Kalau untuk minggu depan jadinya masih di subbab 6.2 atau masuk ke 6. 6.2, 6.2 masih, karena kita masih di Darbox belum nih. Teorema Darbox belum. Ini sama 6.2 sedikit, dan saya lanjut ke dengan aturan Hospital. Ya. Nah, kalau aturan Hospital Anda sudah cukup familiar ya. Ini di kalkulus kan dipelajari juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mohon maaf saya nggak bisa sampai jam 10 ya. Mungkin saya akhiri saja sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih.